Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan siswa-siswi kelas 7 mata pelajaran prakarya dengan materi yang ketiga. Pagi ini kita mulai. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qauli. Amin. Anak-anak ibu, materi kita pada hari ini, sebelum kita masuk, kita lihat dulu peta materi kita, yaitu tentang pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu pengertian buah segar. Yang kedua, karakteristik buah-buahan. Dan yang ketiga, kandungan dan manfaat buah-buahan. Yang keempat, yaitu teknik pengolahan. Dan yang kelima, tahap pembuatan pengolahan makanan dan minuman. Berikutnya, kita juga akan mempelajari tentang perencanaan, identifikasi, kebutuhan dan ide gagasan untuk pengolahannya, kemudian pelaksanaan, persiapan alat dan bahan, serta proses pembuatan. Nah, jangan lupa untuk memikirkan juga keselamatan kerja saat kita melakukan proses pengolahan makanan tersebut. Jangan lupa anak-anak ibu semuanya, kita juga akan memperhatikan pengemasan dan penyajiannya. Dan yang terakhir, kita akan mengevaluasi pengolahan bahan makanan, buah-buah segar dan menjadi makanan dan minuman yang sudah kita produksi. Baiklah siswa-siswi semuanya, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini untuk materi yang ketiga, yaitu siswa mampu mengemukakan pendapat tentang bagaimana keragaman bahan pangan buah segar sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan serta bangga menjadi bangsa Indonesia. Yang kedua, kita akan mengidentifikasi karakteristik, kandungan, dan manfaat serta teknik pengolahan dan memahami pengertian bahan pangan buah segar yang terdapat di wilayah tempat tinggal kita. Berikutnya, kita juga akan membuat, menguji, dan mengkomunikasikan karya pengolahan bahan pangan buah menjadi makanan dan minuman sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekitar kita. Oke, materi kita tentang pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Nah, siswa-siswi semuanya, ayo sebutkan buah-buahan yang ada di lingkungan tempat tinggalmu. Apa sajakah buah-buahan yang ada di sekitar kamu? Oke, durian, betul. Kemudian ada pisang, kemudian ada nanas, betul sekali. Nah, kemudian kita akan melihat peta persebaran buah-buahan di Indonesia. Nah, bisa kita lihat dari peta ini. Yang pertama, bagian Sumatera. Ada apa di sana?
Ada buah durian, ada rambutan, ada nangka, ada pepaya, ada jambu biji. Kamu nampak jambu biji? Kemudian ada juga alpukat, ada duku, ada nanas, banyak lagi macam buah-buahan yang ada di Pulau Sumatera. Berikutnya juga ada di Pulau Jawa, ada alpukat, ada manggis, ada belimbing. Nah, di Pulau Kalimantan ada jeruk bali, ada duku, ada jambu biji merah. Nah, kemudian kita akan lihat di Pulau Sulawesi. Ada juga durian, ada rambutan, nangka, pepaya, jeruk bali, dan banyak jenis buah-buahan yang ada di Indonesia. Berikutnya, kita akan melihat apakah pengertian dari buah segar. Nah, buah-buahan merupakan menu penting untuk makanan sehari-hari kita. Karena buah memiliki kandungan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Jadi, buah segar adalah bahan pangan yang tidak memerlukan pengolahan, sudah dapat dikonsumsi secara langsung. Berikutnya kita akan melihat karakteristik buah-buahan. Berdasarkan musim buahnya, maka buah musiman adalah buah yang hanya ada pada waktu tertentu. Pada suatu waktu berbuah banyak dan pada waktu yang lain tidak berbuah sama sekali. Contohnya durian, mangga, kedondong, duku, dan rambutan. Sedangkan buah sepanjang tahun adalah jenis buah-buahan yang tersedia di sepanjang tahun. Buah-buahan ini dapat kita nikmati kapan saja karena berbuah tidak tergantung musim. Contohnya nanas, pisang, jambu air, jambu biji, pepaya, markisah, dan masih banyak lagi. Berdasarkan iklim tempat tumbuhnya, buah dibagi menjadi dua. Ada buah tropis dan ada buah subtropis. Buah tropis adalah buah-buahan yang tumbuh di iklim tropis dengan suhu udara 25 derajat Celcius atau lebih. Contohnya pepaya, pisang, nanas, mangga, rambutan, dan durian. Kemudian, buah subtropis adalah buah dari tanaman yang tumbuh di iklim sedang. Suhu udara maksimumnya yaitu 22 derajat Celcius, seperti apel, jeruk, stroberi, anggur, dan lain-lain. Berdasarkan proses pematangannya. Berdasarkan proses pematangannya, buah juga dibagi atas dua, yaitu buah klimaterik. Buah yang setelah dipanen dapat menjadi matang. Apa saja contohnya? Yaitu ada pisang, ada mangga, ada pepaya, jambu biji, apel, dan lain-lain. Kemudian, buah non-klimaterik yaitu buah yang setelah dipanen tidak mengalami pematangan. Dia akan busuk jika kita letakkan dalam waktu beberapa hari, seperti semangka, anggur, jambu air, dan nanas. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita perhatikan kalender musim buah di Indonesia. Data ini bersumber dari Litbang Pertanian Hortikultura Indonesia, YouTube-nya yaitu Indonesia Go ID, sedangkan Instagram-nya adalah Indonesia Go ID. Kandungan dan manfaat buah-buahan.
Yang pertama kita lihat yaitu jambu biji. Bahasa ilmiahnya yaitu Psidium guajava. Memiliki kandungan vitamin C yang berfungsi untuk melancarkan kerja otak dan peredaran darah. Jambu biji juga mengandung antioksidan yang tinggi yang sangat bagus untuk meningkatkan imun tubuh kita. Buah yang kedua yaitu alpukat. Bahasa ilmiahnya yaitu avocado. Memiliki manfaat untuk kesehatan dan kecantikan. Kandungan lemak nabati yang tinggi bermanfaat untuk menurunkan kolesterol. Berikutnya yaitu pepaya. Bahasa ilmiahnya Carica papaya. Memiliki kandungan potasium, vitamin C, dan vitamin A yang sangat baik untuk mencegah penyakit flu, pilek, dan melancarkan pencernaan. Belimbing Averrhoa cambola. Rasanya sangat manis, segar, dan berbentuk bintang jika dipotong. Memiliki banyak vitamin C dan serat yang cukup besar, vitamin A, E, dan B kompleks. Nah, setelah mempelajari pengertian dari buah-buahan serta karakteristik dan kandungan yang ada di buah-buahan, maka kita akan akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Tetapi sebelum itu, Ibu akan memberikan beberapa tugas kepada kamu. Yang pertama, ceritakanlah pengetahuanmu tentang apa? Kelapa muda dan pisang. Dua buahan ini merupakan buah-buahan yang memiliki banyak manfaatnya untuk kehidupan kita. Kelapa dan pisang tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk pembuatan produk kerajinan dan aneka olahan pangan. Di samping itu, kelapa muda dan pisang memiliki khasiat sebagai obat atau untuk menjaga kesehatan tubuh. Apakah kamu mengetahui dan memiliki pengalaman penggunaan buah kelapa muda dan pisang dalam kehidupan sehari-hari? Silahkan kamu ceritakan. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi ini tentang pengolahan bahan pangan dari buah segar. Begitu banyak pengetahuan yang kita dapatkan tentang begitu pentingnya buah-buahan dalam kehidupan kita. Baiklah, anak-anak ibu semuanya, ibu tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.